Wabarakatuh. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, adapun materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini adalah pengantar belajar ilmu nahu. Ilmu nahu adalah salah satu cabang dari ilmu kaidah ilmu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu banyak sekali cabang-cabang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu bahasa Arab. Ada yang namanya ilmu nahu, ada namanya ilmu sharaf, ada namanya ilmu mantik, ada namanya ilmu balaghah. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah ilmu nahu. Adapun nomor satu, kata-kata atau kalimat dalam bahasa Arab ada 3. Ini yang menurut bahasa Arab. Adapun menurut bahasa Indonesia, kalau dia sudah dinamakan kalimat meskipun masih menimbulkan pertanyaan, tetap dinamakan kalimat. Tapi berbeda dengan bahasa Arab. Meskipun dia panjang lebar, tetapi kalau masih menimbulkan pertanyaan, maka itu bukan dinamakan bahasa Arab. Meskipun hanya 2 kata, tetapi sudah jelas tidak membutuhkan pertanyaan, maka itu sudah dinamakan kalimat. 1. Kata-kata atau kalimat dalam bahasa Arab ada 3. Ada isim atau kata benda, yang kedua, contohnya waladun, kitabun, qalamun. Yang kedua fi'il atau kata kerja, contohnya yaktubu, yashrabu, yajlisu. Yang ketiga huruf, contohnya min, ila, fi, ala, dan lain sebagainya. Ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim ada 3. Ada tanwin, bisa kemasukan tanwin, atau ada alif lam, atau didahului huruf jar. Contohnya yang ada tanwin, masjidun, atau ada alif lam, al masjidu. Jadi kalau seandainya ada alif lam, tanwinnya hilang, jadi al masjidu. Asalnya ada tanwin masjidun, kemasukan alif lam menjadi al masjidu. Kemasukan huruf jar, fil masjidi, jadi tidak masjidu lagi karena kemasukan huruf jar, jadi fil masjidi. Yang kedua, setiap isim yang berada sesudah kata kerja atau fi'il dan yang melakukan pekerjaan namanya fa'il. Hukumnya harus pakai dhammah, marfu. Saya ulang lagi. Setiap isim yang berada sesudah kata kerja atau fi'il dan yang melakukan pekerjaan namanya fa'il, hukumnya harus pakai dhammah atau marfu. Contohnya, raja'at tilmizu. Raja'a fi'il, tilmizu fa'ilnya atau yang melakukan pekerjaan. Setiap fa'il maka harokatnya harus dhammah karena dia yang melakukan pekerjaan. At-tilmizu, bukan at-tilmiza atau at-tilmizi, tetapi at-tilmizu itu namanya dhammah atau marfu. Yang kedua contohnya yargudu al-waladu. Yargudu fi'il mudhari, al-waladu fa'ilnya atau yang melakukan pekerjaan. Al-waladu du itu harokatnya harus rofa atau marfu karena dia yang melakukan pekerjaan. Yang ketiga contohnya ja'al ustadu. Ja'a fi'il madhi, al-ustadu fa'ilnya. Al-ustadu setiap fa'il yang melakukan pekerjaan maka harokatnya harus dhammah, yaitu ustazu, bukan ustada, bukan ustadi, tapi ustadu. Yang ketiga, setiap isim yang dikenai pekerjaan atau fa'il namanya maf'ul bih, hukumnya harus pakai fathah. Setiap isim yang dikenai pekerjaan fa'il namanya maf'ul bih, hukumnya harus pakai fathah. Kalau tadi isim yang didahului fa'il kata kerja dan dia yang melakukan pekerjaan namanya fa'il, sedangkan yang ketiga ini apabila isim yang dikenai pekerjaan fa'il
dan dia yang dan namanya ma'mul bih, maka hukumnya harus pakai fathah atau mansub. Contohnya, akalal waladul al-khubza. Akala al-waladu al-khubza. Akala fi'il madhi, al-waladu fa'ilnya harokatnya harus dhammah karena yang melakukan pekerjaan. Al-khubza itu maf'ul bih. Yang nomor 3 kita bahas ini. Maka harokatnya harus mansub atau fathah karena dia yang dikenai pekerjaan, namanya maf'ul bih. Nah, demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.